Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali lagi dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam majlis ilmu, majlis yang mulia ini. Kemudian pembahasan kita pada malam hari ini adalah bab terkait firman Allah Subhanahu wa taala, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'aw wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Ayat ini menerangkan tentang siapa saja atau apa saja yang dimintai tolong selain Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mereka tidak mampu menolong orang yang meminta tolong, bahkan mereka tidak mampu untuk menolong diri mereka sendiri. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana bab ini pada hakikatnya adalah menguatkan beberapa bab sebelumnya. Karena pada bab-bab sebelumnya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah, beliau menerangkan tentang hukum beristi'an atau minta tolong kepada selain Allah, hukum istighatsah kepada selain Allah. Kemudian dikuatkan dalam bab ini bahwasannya segala hal atau semua yang dimintai tolong atau yang diistighatsai selain Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya mereka tidak mampu berkehendak, tidak bisa memadharati dan tidak bisa memberikan manfaat. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu mendatangkan manfaat ataupun menolak madarat. Kemudian beliau rahimahullahu taala membawakan beberapa dalil dari Al-Quran dan juga dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang pertama yang beliau bawakan adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Dan orang-orang yang kalian seru dari selain Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak memiliki sedikit pun dari qitmir. Qitmir itu kulit kurma. Wa fis sahihi, dan di dalam as-sahih yaitu Sahih Al-Bukhari, begitu pula Sahih Muslim, dari hadis Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, syujjan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin. Rasul sallallahu alaihi wasallam terluka pada perang Uhud. Wa kusirat rabaiyatuhu, dan rubaiyah itu gigi taring beliau itu yakni patah. Faqala, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum. Bagaimana mungkin suatu kaum akan beruntung manakala mereka melukai nabi mereka. Fanazalat, namun ternyata turun ayat Allah Ta'ala setelah itu, laisa laka minal amri syai'un, engkau tidak memiliki urusan apapun wahai Muhammad.
Wafihi dan juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari serta Al-Imam Muslim pula, an Ibni Umar radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah taala meridai keduanya, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i fi raq'atil akhirati minal fajr, tatkala beliau mengangkat kepala beliau dari ruku' di rakaat terakhir dalam salat fajar, salat subuh. Apa doa beliau? Allahumma al'an fulanan wa fulanan. Ya Allah, laknatlah fulan dan fulan. Beliau menyebutkan seseorang. Ba'dama yaqulu, setelah beliau mengatakan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Fa anzalallahu, maka Allah pun menurunkan firman-Nya, laisa laka minal amri syai'un. Engkau tidak memiliki urusan apapun. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat pula bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u ala Safwan bin Umayyah wa Suhail bin Amr wal Harith bin Hisham. Beliau mendoakan kecelakaan kepada Safwan bin Umayyah dan Suhail bin Amr dan juga Al Harith bin Hisham. Fanazalat, kemudian turun ayat laisa laka minal amri syai'un. Wa fihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan pula oleh Al-Imam Muslim dan Al-Imam Bukhari. Qala, Abu Hurairah berkata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina unzila alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kita ketika diturunkan kepada beliau ayat Al-Qur'an, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluarga dekatmu wahai Muhammad. Qal, Nabi mengatakan, ya ma'asyara Quraisyin, wahai penduduk Quraisy, au kalimatan nahwah, atau kalimatnya semisalnya, ishtaru anfusakum, belilah diri-diri kalian sendiri. La ughni ankum minallahi syai'a, aku tidak bisa menolong kalian sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Abbas bin Abdul Muttalib, beliau menyebut atau memanggil paman beliau Abbas. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, la ughni anka minallahi syai'a, aku tidak bisa memberikan manfaat kepadamu di sisi Allah dengan sesuatu apapun. Ya Safiyatu ammata Rasulillah, wahai Safiyah, bibinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ughniki minallahi syai'a, aku tidak bisa memberi manfaat kepadamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Wa ya Fatimah binta Muhammadin, kemudian beliau memanggil putri beliau, wahai Fatimah, putrinya Muhammad, yaitu beliau sendiri. Salini min mali ma syi'ti, mintalah sekehendakmu dari hartaku. La ughni anki minallahi syai'a, aku tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada dirimu. Ini adalah dalil-dalil yang dibawakan oleh musannif atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pada bab ini. Ya. Dan yang dimaksud dengan bab ini adalah ma'asyiral muslimin, bahwasannya bayanu halil mad'uwina min dunillahi wa annahum la yanfa'una wa la yadurrun, bahwasannya segala sesuatu yang diseru, dimintai doa selain Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak bisa memberi manfaat maupun tidak bisa memberi madarat. Sawa'un akanu malaikatan au anbiya'an au salihina au asnaman, sama saja entah mereka itu malaikat, ya, Jibril, Mikail atau malaikat yang lain, au anbiya atau para nabi, au salihin atau orang-orang yang saleh, au asnam, terlebih para patung, para berhala,
mereka semua tidak mampu memberikan madarat ataupun manfaat sedikit pun. Dan Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan bahwasanya orang-orang yang diseru selain Allah, yang dimintai tolong selain Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak sedikit pun mampu menciptakan makhluk, walaupun makhluk itu berupa apa? Lalat. Karena memang manusia, makhluk tidak mungkin memiliki sifat khaliq. Ya, segala sesuatu ini tidak akan keluar dari khaliq atau makhluk. Ya, kalau nggak khaliq, ya makhluk. Kalau makhluk bukan khaliq, nggak ada yang ketiga. Dan kita meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla khaliq. Dan Allah Ta'ala ahad. Qul huwallahu ahad. Allah Ta'ala ahad, esa. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka selain Allah adalah makhluk, siapapun itu. Ya. Ketika selain Allah adalah makhluk, maka dia tidak memiliki kekhususan khaliq. Ya. Mencipta, mengatur, memiliki, tidak memiliki. Sehingga apa? Mereka semua tidak yadur wala yanfa. Tidak bisa la yadurru wa la yanfa'u. Tidak bisa memadharati dan tidak bisa memberikan manfaat. Dan kaitan bab ini dengan bab sebelumnya sebagaimana yang telah saya sebutkan, bahwasanya pada bab-bab sebelumnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala beliau menyebutkan beberapa perkara yang termasuk kesyirikan. Di antaranya adalah isti'adzah, minta perlindungan. Istighatsah kepada selain Allah tentunya. Kemudian minta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dikuatkan ya, pada bab ini mengapa kita tidak boleh memohon pertolongan, perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya itu adalah perbuatan kesyirikan yang pertama, dan orang-orang atau sesuatu yang dimintai perlindungan, pertolongan, ya, dimintai doa, itu mereka tidak memiliki manfaat dan tidak memiliki madarat sedikit pun. Kemudian beliau membawakan dalil yang kita baca tadi. Dalil yang pertama adalah firman Allah Ta'ala, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'aw wa hum yukhlaqun. Apakah mereka semua mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak mampu menciptakan? Wa hum yukhlaqun, dan hakikatnya mereka adalah diciptakan. Ya, ini pondasi dasar untuk menghancurkan akidah atau keyakinan ateisme yang tidak percaya kepada adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang syahadatnya itu atau ikrarnya cuma setengah, la ilaha saja. Ya. Kita tanya kepada mereka, segala sesuatu yang ada ini, apakah ada dengan sendirinya? Ataukah dia adalah yang mengadakan atau yang ditiadakan, yang mengadakan atau yang diadakan? Nah, tiga itu. Ya, apakah sesuatu yang ada itu ada dengan sendirinya, ataukah yang mengadakan atau yang diadakan? Baik. Jika dia mengatakan ada dengan sendirinya, ini tidak masuk akal. Kenapa? Bagaimana sesuatu yang tidak ada mengadakan dirinya sendiri? Kayak gini ya seperti nggak ada mobil tiba-tiba ada mobil. Nggak ada baju tiba-tiba ada baju, nggak mungkin. Sesuatu yang nggak ada tidak akan mungkin bisa mengadakan karena awalnya nggak ada. Ya, maka tersisa yang dua ini, yang mengadakan dan yang diadakan. Nah, manusia kita ini mengadakan atau yang diadakan? Kita ini yang diadakan. Karena apa? Karena kita asalnya tidak ada. Ya, paham ya? Ya. Nah, dari sini teruntuklah akidah apa?
orang-orang yang tidak percaya kepada adanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai orang Badui sendiri meyakini, orang Badui yang tidak berpendidikan, yang di pelosok itu meyakini akan adanya Allah taala. Apa dalil mereka? Adanya bekas telapak kaki hewan itu menunjukkan adanya hewan yang lewat. Gitu loh. Ya. Kita jalan ya, misalnya pas hujan becek keluar ya, depan rumah jalannya agak berlumpur tipis. Kemudian kita keluar ada bekas ban motor. Adanya bekas ban motor ini menandakan adanya motor yang lewat. Karena nggak mungkin akan ada bekas motor atau akan ada bekas motor lewat kalau nggak ada motor yang lewat. Lah dunia ini termasuk kita adalah tanda adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang diseru selain Allah taala, mereka itu makhlukun yang dicipta, yang diadakan, bukan yang mengadakan. Wala yastati'una lahum nasron. Ya. Yang diseru selain Allah Subhanahu wa taala tidak mampu memberikan pertolongan sedikit pun. Wala anfusahum yansurun, dan mereka pun tidak mampu menolong diri mereka sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nafsi nafsi. Ya, di akhirat kalamnya ya, dalam hadis mahsyar jelas manusia datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam tidak bisa menolong, nafsi nafsi, dewi-dewi. Datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim pun nafsi nafsi, sendiri-sendiri. Datang kepada Nabi Musa, Nabi Isa, hingga akhirnya datang kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad pun tidak serta-merta mengatakan, "Ya, saya tolong." Enggak. "Ya, saya kasih syafaat." Enggak. Beliau sujud di hadapan Allah taala sampai Allah taala pun mengizinkan beliau untuk memberi syafaat. Ya, enggak langsung datang kepada Nabi Muhammad, beres, tenang, enggak. Ya. Tapi apa? Beliau pun masih meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ada cerita yang terjadi pada salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan Ansor, ya, di mana sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk Islam kemudian ada seorang pemuda atau dua pemuda yang berasal dari kalangan Bani Salamah. Yang pertama bernama Mu'adz bin Amr dan yang kedua bernama Mu'adz bin Jabal. Di mana ada seseorang yang bernama Amr bin Al-Jumuh ini memiliki berhala yang disembah. Kemudian malam-malam dua pemuda ini mencuri berhala tersebut. Kemudian melempar di, kalau sekarang TPA, ya, tempat pembuangan akhir yang ada kotorannya. Ketika pagi hari, ya, ini Amr ya saat itu masih belum tersadar, masih dalam kekufurannya. Ini kaget nyari, dicari ketemu, tiba Tuhan ini nak sampah diambil, ya, dibersihkan, ya, dikasih minyak wangi, kemudian ditaruh di tempatnya lagi. Di malam yang kedua, pemuda tadi Mu'adz bin Amr, anaknya sendiri, dan Mu'adz bin Jabal melakukan hal yang sama. Dicuri, ya. Kemudian dilempar di tempat pembuangan akhir, tempat sampah yang di situ ada kotoran-kotoran manusia juga.
Esok harinya Amr mencari lagi dan mendapati tuhannya kembali lagi ada di tempat sampah, dibersihkan. Ya. Sampai 3 kali sama. Kemudian setelah yang ketiga kalinya dibersihkan, si Amr ini ngalungkan pedang di tuhannya, di patungnya. Kalau seandainya ya kamu bisa menjaga dirimu sendiri, pasti akan kamu gunakan pedang ini untuk melawan. Ya. Nah, kedua pemuda tadi malah lebih gila lagi dalam tanda kutip, lebih nekat. Dicuri, terus ada bangkai anjing diikat ya dengan patung yang disembah Amr tadi, kemudian dibuang lagi ke tempat sampah. Ya. Pagi harinya Amr dapati tuhannya hilang. Loh, tuhanku kok hilang? Ya. Dicari, didapati dalam keadaan yang saya ceritakan tadi, maka dia pun tersadar. Artinya bagaimana mungkin dia bisa menolong orang yang berdoa kepadanya kalau dia sendiri tidak bisa menolong dirinya. Wis dikasih pedang tinggal pakai, enggak bisa. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk beliau ke dalam agama Islam sehingga masuk Islam. Fahadahullahu lil Islam. Maka Allah taala memberikan petunjuk kepada beliau untuk masuk Islam. Ya, ada 4 poin yang dikandung dalam ayat ini. Yang pertama adalah bahwasanya segala sesuatu selain Allah taala la takhluq, enggak mencipta. Kemudian karena dia tidak mencipta, annaha makhluqah, bahwasanya segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Nah, karena dia makhluk, tidak mencipta dan dia makhluk, la tastati'u nasra da'ina, ya, dia tidak bisa menolong ya orang-orang yang berdoa kepada dirinya. Wala nasra anfusahum, dan juga wala nasra anfusahum, dan juga tidak mampu menolong diri mereka sendiri. Nah, kemudian ayat yang kedua, bahwasannya seseorang atau sesuatu yang dimintai selain Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sedikit apapun, walaupun hanya sebatas kitmir. Ya, kitmir itu kulit yang ada dalam pohon kurma. Ya, seingat saya ini ya, semoga aja benar. Kita buka kurma, kan ada bijinya ya. Bijinya itu kan dilapisi kulit ya. Nah, seingat saya itulah kitmir. Ya, ini seingat saya, semoga saja tepat. Ya. Nah, mereka atau yang didoa, yang disembah, yang diminta selain Allah Ta'ala tidak memiliki kulit yang tipis ini. Maka bagaimana mungkin mereka bisa memiliki alam ini? Ya, maka sekali lagi tidak benar kalau ada keyakinan yang mengatakan bumi bagian utara dikuasai, diatur oleh wali fulan, bumi bagian selatan wali fulan, bumi bagian yang timur wali fulan, bumi yang bagian barat wali fulan menguasai, si fulan ini menguasai. Ya. Ini adalah keyakinan yang batil, keyakinan yang salah. Ya. Untuk mengatur bumi bagian utara, bumi bagian selatan, bumi bagian timur, bumi bagian barat, Allah tidak butuh kepada siapapun. Ya. Semuanya ada di kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika semua ada di kekuasaan Allah, sekali lagi jangan sampai kita meminta kepada selain Allah. Sampai pun pada hal-hal yang diperbolehkan minta tolong, karena ada isti'anah yang diperbolehkan. Ya, itu jangan sampai hati ini lepas dari ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini biasanya Pak, Bu, hati ini lupa kepada Allah Ta'ala kalau dalam keadaan lapang, ini biasa. Sering ya saya contohkan ya. Ya, seperti orang yang
punya harta, kadang hatinya lupa. Ya. Contoh lagi juga misal ini. Duwe anak nurut. Biasanya lupa gimana? Lupanya gimana? Lupanya itu doa Allahumma rizukni solih, dzurriyyatan solihin. Ya Allah, rezekilah, berilah aku rezeki keturunan yang soleh. Oh, anak gue soleh kok gak usah donga. Ya. Ya. Kadang memang nikmat itu apa? Melupakan, menjadikan seorang hamba lupa. Enggak hanya itu. Wis anak ini nurut, lihat koncone, gak nurut anake. Anak kok bergidal gitu. Nah, ini hati-hati, Pak. Ya, hati-hati dari ucapan ini. Ya. Orang yang demikian, ya, dia mengucapkan seperti itu kenapa? Karena dia tidak diuji oleh Allah Ta'ala dari anaknya. Gitu. Allah Ta'ala memberikan ujian bermacam-macam. Ada diuji dari hartanya, diuji dari kesehatannya, diuji dari istrinya, diuji dari anaknya. Yang penting semua manusia diuji oleh Allah Ta'ala. Ya. Ada orang yang sekali lagi tidak diuji dari anaknya. Anaknya nurut, soleh, disuruh ini, mau ini. Ya. Temannya beda. Padahal ya podo-podo ngaji nih ya. Misalnya podo-podo ngaji nih, wis podo ngaji nih. Sehingga anaknya nurut, iki gak seberapa nurut, ya. Kadang kongkonane angel, disuruh aja taklim wis saksi wae, malas bi gitu. Ketika kita mendapati ya, saudara kita demikian, wallahi jangan mencela dia. Tapi harus dikembalikan kepada kita, alhamdulillah. Syukur, ingat kepada Allah. Ya. Karena semuanya itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sampai mencela, kita sampai menyombongkan diri, Allah gampang balikkan keadaan. Gitu loh. Ya. Kadang sekali lagi kita kadang dapati orang, wong tua kok ini, tadi wong tua kok ngono. Kok didik anak lo, kita enggak tahu. Teman kita sudah menasihati anaknya berulang kali. Ya, tapi memang hidayah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita mampu mengucapkan hal demikian. Kenapa? Karena kita tidak diuji dari sisi ini. Sehingga kita nggak tahu susahnya diuji dari sisi ini. Ya, sebagaimana orang yang sakit diabetes, dia mungkin nggak bisa nyela orang yang sakit diabetes, sama-sama ujiannya. Iya, aku mbawakmu podo terus piye? Paling ketika ketemu apa sih manjur apa ya gitu. Artinya apa? Semuanya itu ada di kehendak Allah, berada pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada yang mampu memiliki. Hatta orang tua pun tidak punya ya kekuasaan terhadap anaknya. Saya ini pernah baca status ya. Ada orang yang beri nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anaknya hafal Quran. Ya, sampai buat status. Kalau melihat orang-orang yang punya pemikiran nyeleneh itu hafal Al-Quran, rasanya malas menjadikan anak saya hafal Al-Quran. Naudzubillah. Siapa yang menjadikan seorang anak hafal Al-Quran? Allah. Bukan orang tua, bukan guru, bukan syekh, bukan Allah. Allah lah yang mengatakan Al-Quran. Yang berkata dengan Al-Quran Allah. Maka Allah memberikan rizki untuk memahami Al-Quran, menghafal Al-Quran kepada siapa saja yang dia kehendaki. Ya. Manusia hanya berusaha. Hasilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Ya, kalau kita yakini ini, Pak, ya insya Allah hati kita ini akan tetap bergantung kepada Allah dan kita akan senantiasa mencoba untuk menemukan hikmah-hikmah dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena takdir Allah pasti ada hikmahnya. Yang diuji anaknya misalnya,
yakin tetap berdoa kepada Allah Ta'ala. Mungkin dengan cara inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan orang tersebut minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau dikasih nggak minta, wes daripada kamu nggak minta, diuji, pengen minta. Kalau terus minta dan dia jujur di dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala gampang memberi. Allah gampang mengijabahi doanya. Dan ijabah doa seorang hamba tidak mesti saat hidupnya seorang hamba. Ya, kita minta anak yang soleh, sampai akhir hayat kita anak kita masih belum seperti yang kita inginkan. Apakah tidak mungkin Allah akan merubahnya? Sangat-sangat mungkin. Ya, sangat-sangat mungkin. Sampai-sampai Pak, ya, ada cerita yang pernah saya baca. Seorang anak membunuh ibunya. Ini kalau tidak salah di Mesir. Cerita ini di Mesir. Seorang anak membunuh ibunya. Kurang apa? Kurang apa durhakanya? Diputuskan di mahkamah Mesir, dibunuh. Ya, tapi tidak langsung dibunuh, dikasih waktu sejauh. Ternyata apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala ya membalik hatinya. Dia menyesal. Ya, karena kedurhakaan dia sampai berani membunuh ibunya. Maka dia pun apa? Berusaha untuk menebus dosanya dengan cara menghafal Al-Quran, supaya dia bisa kelak di akhirat memakaikan mahkota di atas kepala ibu kandungnya yang dia bunuh sendiri. Berusaha dan akhirnya pun dia menghafal Al-Quran. Disebutkan di dalam cerita itu, di malam hari sebelum eksekusi dia bermimpi bertemu dengan ibunya, dan di dalam mimpi tersebut ibunya memaafkan dirinya. Allah Ta'ala merubah. Makanya tugas kita Pak, doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu hikmah ketika kita ditutup dari satu nikmat, kita berdoa kepada Allah. Agar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bayangkan orang-orang yang dibukakan nikmatnya oleh Allah Ta'ala. Ya. Itu biasanya lalai. Kadang nikmat itu membawa kepada kelalaian. Kita lah sehat, merasa ini bukan nikmat, kami minta kesehatan. Baru kata untuk ini cekat-cekot, waduh wes, sikat masih gigi cekat-cekot. Ya. Mau tidur jamnya tek, waduh, baru dengar suara jam sudah nyut, baru sadar akan nikmat sehat, baru minta. Jadi minta sehat nunggu sakit dulu. Ini kebanyakan keadaan kita. Artinya apa? Sekali lagi, tidak ada yang mampu memiliki sesuatu kecuali Allah. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya Syekh rahimahullah ta'ala membawakan hadis yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik mengatakan, syujjan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka pada hari Uhud. Ya, kita tahu sendiri. Ya. Pada perang Uhud yang mana awalnya kaum muslimin mampu menekan orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, namun gara-gara sahabat yang ditempatkan oleh Rasul di atas gunung, Jabal Rummat, gunung ya. Kalau orang sana nyebutnya gunung ya, Bukit Pemana. Kalau umroh yang dinaiki para jamaah umroh, itu Jabal Rummat. Ya, tempatkan 50 pemana. Ya, dan Rasul berwasiat jangan turun apapun yang terjadi, namun ternyata mereka turun ya untuk mengambil harta rampasan, sampai akhirnya kaum kafir Quraisy yang saat itu masih dipimpin oleh Khalid bin Walid mampu membalikkan keadaan hingga mampu menekan kaum muslimin dan mengalahkan kaum muslimin. Saat perang Uhud itu Rasul sallallahu alaihi wasallam terluka syujjah. Terluka pada wajah beliau.
kepala beliau. Wa qusirat rabaiyatuhu. Ya. Gigi taring ya, rubaiyah. Gigi taring itu kan 4 ya. 2 atas. Itu apa gigi apa? Seri. Gigi ya setahu saya rubaiyah itu gigi taring 4 ini. Itu patah. Ya. Patah. Kemudian beliau mengatakan kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahu. Bagaimana mungkin seorang kaum atau sebuah kaum akan beruntung kalau mereka melukai nabi mereka sendiri. Ya. Ya. Yang dimaksud dengan kusiro pecah itu bukan tanggal, tapi retak ya. Ya, bukan tanggal copot ya, bukan, tapi ya apa? Agak cuil gitu loh. Ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar, yaitu walam tuqla min asliha, bukan terlepas dari akarnya. Ya. Jadi masih ada, namun apa? Ya, pecah gitu loh. Nah, pada hadis ini sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengkabarkan kepada kita tentang apa yang diterima atau yang menimpa Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa gangguan dari kaum beliau sendiri, Quraisy, pada perang Uhud. Nah, setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bagaimana mungkin seorang kaum atau suatu kaum akan beruntung ketika mereka melukai nabi mereka sendiri, ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, beliau ya mendapatkan firman Allah Subhanahu wa taala, laisa laka minal amri syai'un. Kau tidak memiliki urusan atau perkara sedikit pun. Maknanya apa? Maknanya adalah fa umurul khalqi wa tadbiruhum wa iqabuhum aw rahmatuhum laisat ilaika bal ila khaliqihim subhana. Bahwasanya urusan-urusan makhluk atau perkara-perkaranya makhluk, wa tadbiruhum dan pengaturan mereka, wa iqabuhum atau ya mengikab mereka, memberikan iqab pada mereka, wa rahmatuhum atau memberikan rahmat kepada mereka, laisat ilaik, itu bukan urusanmu. Bal ila khaliqihim subhana, tapi itu adalah urusannya pencipta mereka, Tuhan mereka subhana, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Amma anta fa'abdun, adapun engkau wahai Muhammad, fa'abdun adalah seorang hamba, ma'murun yang diperintahkan biindarihim untuk memberikan peringatan, wa jihadihim dan untuk menegakkan jihad, famdi li sya'nika wa dum ala da'wati li dini rabbik. Ya, maka apa? Maka kerjakanlah apa yang menjadi urusanmu, apa yang menjadikan kamu diperintah. Yaitu apa? Memberikan peringatan serta tetaplah berdakwah ya di dalam agamamu. Nah, kita pun demikian. Kita hanya diperintah apa? Menyampaikan, menasihati, memberikan peringatan, ya. Bukan apa? Memvonis, bukan. Sampai mengatakan orang ini kadang kebaikan. Ya. Orang ini ya, pasti sesat, tetap dalam kesesatan. Jangan. Ya. Tidak. Kita tidak memvonis dalam hal ini karena semuanya adalah apa? Berada pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita cukup memberikan peringatan. Diterima alhamdulillah, ditolak maka bainahu wa bainallah. Gitu loh. Antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita tuh cuma sampai pada ngasih tahu, memberitahu, memberi ilmu, memberi peringatan, menjelaskan al-haq, menjelaskan al-batil, selesai. Cukup di situ. Ya, tidak ada kewajiban bagi kita ini harus berubah, gitu, tidak ada. Siapa yang mampu merubah? Enggak ada yang mampu merubah, hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau
Ya, manusia punya kehendak merubah. Nabi itu pasti ya bisa merubah paman beliau. Bagaimana tidak? Beliau sangat cinta kepada paman beliau. Ya, yang mengasuh beliau, yang melindungi beliau dari gangguan orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy saat di Mekah. Abu Thalib, pamannya Nabi. Nabi berkeinginan untuk pamannya mendapatkan hidayah. Sampai di akhir hayat pun Nabi mendakwai, ya ammi, qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Keinginan Nabi. Tapi Allah Ta'ala berkeinginan yang lain. Ya. Paman beliau Abu Thalib ya, wafat dalam keadaan tidak beriman kepada Rasulullah. Sudah. Kita pun demikian. Nah, kalau Nabi aja nggak bisa, apalagi kelas kita yang wecek-ecek. Ya. Ya. Islamnya masih mungkin tipis, kalkitmir seperti kitmir imannya. Tipis. Baru sekali nyampaikan langsung berubah. Aduh. Pak, Bu, yang kita hadapi ini ku menungso, manusia. Manusia itu ya gak cukup sekali, berkali-kali harus dikasih tahu. Ya, itu bedanya antara ngapunten nggih, guru sama tukang mesin itu beda. Kadang guru itu datang murid yang berbagai macam problem. Sing iki gak nurut, sing iki bandel, sing wis bermacam-macam. Ya. Sekali dikasih pelajaran langsung berubah. Ya, lah kok cek gampang ya. Ada yang berubah alhamdulillah. Tapi kenyataannya sekali peringatan kurang. Berkali-kali. Wong kadang-kadang ada yang sudah berubah, besok-besok balik lagi gitu kan. Karena sekali lagi yang kita hadapi siapa? Manusia yang punya hati, yang punya musuh, syaitan gitu loh. Kita ini bukan menghadapi mesin. Beda kalau ahli mesin, tukang bengkel misal, atau tukang servis laptop. Kita bawa laptop kita yang rusak, Pak, ini rusak. Sejak kapan, Mbak? Barusan. Ya tadi pagi sih bisa dipakai, sekarang kok nggak bisa? Oh, besok panjenengan kembali. Besok normal mana? Gampang tuh. Ya. Tapi menungsa seperti itu. Ustadz, iki anak saya 2 blok Ustadz. Besok. Gak seperti itu. Ya. Butuh apa? Butuh kesabaran. Terus gitu. Tidak boleh apa, bosan. Pokoknya ya kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Jadi ketika seseorang itu berubah, jika antara hidayatul irsyad dan hidayatul taufik ini ketemu, ya, itu akan berubah. Ya, tapi kita nggak tahu kapan hidayah taufik ini turun, nggak tahu. Makanya kita terus saja. Mugi-mugi semoga saja ya, saat kita memberikan nasihat, memberikan arahan, hidayah taufik ini turun. Nah, alhamdulillah. Jangan sekali pancen ka iso dituturi lah ya Allah, naudzubillah. Ya, kata yang dituturi, iya sampeyan yo gak sabar ya apa doa. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi Rasulullah SAW ya, hanya punya tugas apa? Memberikan peringatan. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis yang sama juga apa? Rasul melaknat apa? 3 orang. Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, wal Harith bin Hisham. Kemudian ayat laisa laka minal amri syai'un pun turun. Ya. Nah, ternyata apa? Fa inna haula'i thalathatal ladzina sammahum aslamu wa hasuna islamuhum. Ternyata 3 orang yang dilaknat Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, mereka masuk Islam dan bagus keislamannya. Ya, artinya apa? Rasul tidak tahu yang gaib. Nah, kalau Rasulullah saja enggak tahu yang gaib, ya ada orang di bawah Rasul ngaku-ngaku tahu yang gaib, ngaku-ngaku ngintip Lauhul Mahfuz ya. Nah, ini perlu direparasi nih keyakinannya. Ya, diperbaiki. Ya, ini Rasul enggak tahu hal yang gaib, enggak ngerti kalau 3 orang yang beliau doakan dengan laknat
ternyata masuk Islam dan bagus Islamnya. Gitu loh. Nah, kemudian juga hal ini menjadikan pelajaran lain apa? Ternyata kadang Rasul doanya nggak diijabahi oleh Allah Ta'ala. Ini pasti ada hikmah kenapa? Dan bukan berarti kalau gitu nggak ada manfaatnya Ustaz doa. Enggak. Doa secara asal itu bermanfaat. Ketika seorang mukmin, seorang muslim berdoa kepada Allah, ya Allah unsurni, tolong aku ya Allah. Di awal dia berdoa itu sudah manfaat. Kenapa? Dia telah beribadah kepada Allah. Kenapa? Dia telah menunjukkan kelemahannya di hadapan Allah. Kenapa? Karena dia telah menampakkan kebutuhannya kepada Allah. Dia menampakkan kehinaannya kepada Allah. Dan ini ibadah. Ini semua membawa manfaat. Kita masih ingat hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala menjawab doa seorang mukmin dengan 3 cara. Yang pertama apa? Langsung diijabahi. Yang kedua, Allah simpan pahalanya di akhirat. Dan yang ketiga, Allah palingkan dari musibah yang semisal doa yang dia minta. Ini harus kita yakini. Ya. Doa kita bermanfaat. Dan Allah tahu kapan doa itu pas untuk dikabulkan. Allah lebih tahu. Ya. Misal ya, seumpama ada pemuda nggak ngerti agama, senengane nongkrong, senengane di kafe, di diskotik dan yang lain. Ya, dia doa pada ya Allah beri saya kekayaan, harta yang melimpah. Allah langsung mengabulkan. Kira-kira buat apa hartanya tadi? Buat apa? Buat maksiat atau buat nyumbang masjid atau yakni masukin ke kontak infak atau ke kotak diskotik? Kotak diskotik. Karena ya saat itu kesenangannya di hal-hal yang demikian. Ya. Pengen juga ketika dia berdoa kepada Allah, kemudian Allah tahan doa tersebut tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala sampai Allah perbaiki dulu sang pemuda yang awalnya suka hadir di diskotik ternyata berubah. Suka hadir di majelis ilmu, sudah mulai rajin sholat jamaah, mulai belajar agama. Kemudian Allah kabulkan doanya. Beri dia harta. Kemana hartanya? Ke ketaatan atau kemaksiatan? Ke ketaatan. Ya. Dan ini membawa kebaikan untuk dirinya. Ya. Allah tahu. Ya. Kapan doa kita dikabulkan? Pas. Yang penting apa? Kita berdoa dan atau dipalingkan apa dengan dari musibah yang semisal itu. Kemudian yang terakhir ya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam ya mengumpulkan keluarga beliau setelah turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluarga dekatmu Muhammad. Ya, ingat keluarga dekat, dimulai yang dekat. Ya, ini mulailah yang dekat, perhatikanlah sesuatu yang dekat. Itulah ngapunten nggih. Kadang ada satu hal yang kita ini kurang perhatian dengan yang dekat. Sopo iku? Guru ngaji komplek rumah. Ya. Guru ngaji komplek rumah, ada guru ngaji. Ya. Gak diperhatikan. Ya, merasa wah, dikasih muka baru cukup lah. Ya. Kudu ikhlas. Waduh. Panjenengan ngasih ini kayak ikhlas Pak ya hitung-hitungan. Ya, harus diperhatikan. Ya, kenapa? Karena mereka adalah orang yang bersentuhan langsung dengan kehidupan kita, dan mereka lah orang-orang yang mengajarkan anak kita baca Al-Quran sebelum baca ilmu-ilmu yang lain, dan itu besar pahalanya. Gitu loh. Ya. Kadang tidak bisa atau kadang tidak ditangkap fadilah mengajar Al-Quran oleh orang-orang yang sudah bertitel misalnya. Saya pernah menjumpai ya 2 cerita. Ada seorang doktor perempuan. Ada yang cerita ya, kenal seorang doktor perempuan. Ditanya mau ngajar di mana, Bu?
Saya mau ngajar di TK, Pak. Loh, kok TK? Iya, saya pengen melalui saya anak-anak kecil ini hafal Al-Fatihah. Ya, kalau cuma Al-Fatihah. Padahal ada nggak kaum muslimin yang nggak hafal yang nggak butuh Al-Fatihah? Ada nggak? Nggak ada. Semua orang muslim butuh Al-Fatihah. Nih sholat. Ya. Kalau sholat pasti butuh Al-Fatihah. Berapa pahala? Ya. Gitu. Berapa pahala? Al-Imam Abu Hanifah memberikan hadiah yang begitu banyak ya, kepada guru yang mengajari anaknya Al-Fatihah. Sampai yang ngajarin kaget loh. Ya Imam banyak ya. Kok banyak? Kamu nggak tahu berapa besar apa yang telah kamu ajarkan kepada anakku. Wa anzir ashiratakal aqrab. Perhatikan ya dekat. Tetangga dekat dulu sebelum tanah jauh. Saudara dekat dulu sebelum saudara jauh. Gitu. Rasulullah SAW berdiri ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin dan berilah peringatan keluargamu yang dekat. Apa kata Rasul? Ya ma'syara Quraisy atau kalimatan nahwaha. Wahai kaum Quraisy atau kata yang semisalnya. Ishtaru anfusakum, belilah diri kalian sendiri. La ughni ankum minallahi syai'a. Aku tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepadamu di hadapan Allah. Kemudian apa? Ya Abbas, ya Ibnu Abdul Muttalib, la ughni anki minallah, la ughni anka minallahi syai'a. Ya Abbas, paman beliau dipanggil. Ya Sofiyatu, wahai Sofia, ammata Rasulillah, bibinya Rasulullah SAW. Ya. Kemudian dipanggil ya Fatimah binta Muhammadin, wahai binta Muhammad, Fatimah binta Muhammad, salini min mali masyiddi. Mintalah hartaku sesukamu. Kamu meminta apapun dari hartaku sesukamu, mintalah, tak kasih. La ughni anki minallahi syai'a. Aku tidak bisa sedikit pun memberikan manfaat kepadamu di hadapan Allah Ta'ala. Ini kalau sudah berkaitan dengan yakni perkara akhirat, ya, neraka surga, ini sudah hilang. Ya, artinya kemanfaatan nasab itu hilang, nggak ada. Ya, sampai dikatakan Nabi SAW yang menerangkan siapa yang batoa itu lambat amalannya, nggak bisa dipercepat nasabnya, nggak bisa, gitu loh. Semuanya itu mempertanggungjawabkan urusannya masing-masing. Ya, jadi keluarganya Nabi langsung surga nggak jamin. Gitu. Itu kemuliaan yang memang tidak diusahakan Allah Ta'ala takdirkan menjadi keturunan Nabi. Tapi apakah secara otomatis? Enggak. Lihat amalannya, lihat keyakinannya, lihat praktek agamanya. Gitu loh. Ini Rasul SAW, Rasul sudah mengikrarkan kepada siapa? Putrinya langsung. Bukan yang jauh, putrinya langsung. Ya Fatimah binta Muhammadin. Wahai Fatimah binta Muhammad, ya. Salini min mali masyiti. Minta kepadaku sesukamu dari hartaku. Kamu minta apapun silakan. Yang penting itu hartaku, tak kasih. Ya. La ughni anki minallahi syai'a. Aku tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepadamu di hadapan Allah Ta'ala kelak. Karena kalau sudah di hadapan Allah, ya, Allah Ta'ala berfirman, litujza kullu nafsin bima tas'a. Allah balas setiap jiwa berdasarkan apa yang dia usahakan. Ya. Modal awal apa? Usaha diri. Gitu loh. Makanya Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian. Dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ya, ketakwaan nggak bisa diwakilkan. Ya, misal seorang bapak berkata kepada anaknya, "Nak, sing takwa yo, is bapak is foya-foya aja di dunia. Yang penting kamu, untuk tak dompleng nggak bisa." Ya, takwaan itu sendiri gitu loh. Ya, karena takwa itu di mana letaknya? Hati. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini yang tercermin dalam amal perbuatan. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga yang sedikit ini
bisa bermanfaat bagi kami pribadi secara khususnya dan bagi saudara-saudara sekalian pada umumnya. Apabila ada ucapan yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada salah dan khilafnya, itu datanya dari kami karena keterbatasan ilmu kami dan juga kedudukan kami sebagai manusia biasa, dan apabila ada benarnya maka sesungguhnya itu semua adalah taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Saya tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.